Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang hebat, sore ini kita bertemu di acara in-house training. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dilindungi dari wabah penyakit ini. Selamat sore Ibu Maya yang ada di Papua. Sudah sore di sana ya Bu ya? Ya Bu. Iya. Indonesia beragam, makanya profil pelajar Pancasila ini kebinekaan dan gotong royong. Mudah-mudahan kita yang bertemu pada sesi kali ini akan semakin bersatu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hari ini saya akan memulai in-house training ini dengan topik pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan di dalam forum ini. Yang pertama adalah peserta harus memiliki sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Yang kedua, mengikuti forum dengan tertib dan tenang. Kemudian nanti ketika sesi diskusi diharapkan untuk aktif menjawab pertanyaan dan saling menghargai jawaban peserta. Kemudian ketika nanti salah satu berbicara, mohon mikrofon dimatikan. Sudah jelas Ibu? Sudah nggih, lanjut ya. Kita akan mulai sesi ini dengan ice breaking dulu. Saya sudah siapkan lagu untuk membuka sesi ini. Lagunya adalah Aku Tahu Merdeka Belajar. Sama-sama ya Bu, saya beri contoh ya. Nyalakan Bu Am, mic-nya. Mic-nya dinyalakan dulu semuanya. Mohon maaf saya terlempar. Nggih. Semuanya ya. Aku tahu merdeka belajar berpusat pada anak. Aku tahu merdeka belajar holistik integratif. Aku tahu merdeka belajar relevan on the right level. Aku tahu merdeka belajar kontekstual sosial budaya. Aku tahu merdeka belajar bermain adalah belajar. Aku tahu merdeka belajar. Ayo kita sukseskan. Nah, hari ini saya akan izinkan saya untuk share screen. Sudah nampak Ibu di layar masing-masing? Sudah Bun. Sudah ya. Topik kali ini adalah pendidikan yang memerdekakan. Nah, sebelum saya mulai, saya akan bertanya kepada bunda-bunda semuanya, adakah yang sudah tahu tentang pendidikan yang memerdekakan ini? Belum. Saya coba menjawab. Ya, silakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi anak diberi kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan guru.
Ya, bagus Bu Ai. Mungkin ada yang lain? Pas, Bun. Oke. Jawaban Bu Ain bagus. Iya, Sudah. bagus sekali Bu Ai. Akan saya mulai share screen materinya. Saya akan memperkenalkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran, tauladan, dan pembiasaan, tidak disertai perintah dan paksaan. Ya, dari gambar ini mungkin ada yang bisa memberikan apa namanya deskripsi? Monggo Ibu. Itu gambarnya gambar lampu ya? Iya, lampu. Ya, berarti kalau lampu itu sepertinya berarti dengan ada katanya dengan otak. Berarti kalau itu otaknya itu mekan gitu bahasa Jawanya itu. Ya, betul. Ada yang lain? Memberikan cahaya, memberikan penerangan. Memberikan cahaya atau penerangan. Ya, yang lain? Bu Maya mungkin? Daya pikir, Bu. Daya pikir seseorang, ya. Gifted and talented. Semua anak unik, semua anak terlahir dengan banyak potensi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Bagaimana sih pembelajaran pendidikan yang memerdekakan itu dirancang? Welcome to the Human School. Selamat datang di sekolahnya manusia, sekolah yang memanusiakan manusia. Nah, ini istilah yang lebih keren ya untuk Merdeka Belajar. Jadi di sini di lembaga kami ada ada moto, yaitu menciptakan pendidikan yang patut secara individu, karakteristik, keunikan, bakat, kecerdasan, kepribadian, dan lain-lain. Kemudian patut secara usia, relevan, pembelajaran on the right level. Itu istilah kerennya untuk sekolah penggerak. Kemudian patut secara sosial budaya, kontekstual. Jadi anak-anak belajar dari lingkungan sosialnya, kemudian kekuatan budaya lokal dan sumber daya alam yang ada di sekitar dia. Nah, bagaimana pendidikan berpusat pada anak itu bisa terfasilitasi? Nah, di sini ada karakteristik yang tadi disampaikan oleh Bu Ain, kemudian relevan, kemudian kontekstual, pembelajaran dilakukan secara bermain, kemudian berbasis proyek. Nah, kita bahas satu persatu ya. Bermain dari katanya saja sudah asik ya, sudah seru. Nah, fitrah anak adalah bermain. Nah, bermain akan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak. Bermain adalah kegiatan yang spontan, yang natural, dan tidak ada paksaan. Ini sesuai sekali dengan filosofi Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantoro. Kemudian perasaan yang gembira dan riang akan memaksimalkan kerja otak. Nah, kata Bu Ami tadi, otaknya jadi cemerlang ya. Kemudian berpusat pada anak, menciptakan suasana yang menyenangkan dan ceria. Bermain mengembangkan kreativitas, inisiatif, problem solving, dan bernalar kritis. Misalkan ini ya, anak-anak sedang mengejar kupu-kupu. Kira-kira itu sedang belajar atau tidak ya? Belajar. Benar, Bunda ya. Tinggi belajar. Kenapa disebut belajar? Ketika anak-anak mengejar kupu-kupu, ada yang bisa membantu saya?
Dengan dia mengejar itu dia akan berusaha bagaimana sih cara supaya dia itu bisa mendapatkan kupu-kupu itu kan sudah dia sudah belajar bagaimana caranya gitu. Iya, bagus. Kemudian ada lagi? Bu Maya? Kalau dia mengejar, itu juga bisa melatih fisik motorik kasarnya, Iya, Bu. luar biasa Bu Maya, hebat. Ya, Bu Ain? Dengan mengejar, dia akan berusaha. Berusaha pantang Jadi, menyerah. Jadi ada berusaha karakter ya, pantang. makanya tadi holistik integratif. Ada karakter yang sedang dipelajari oleh anak-anak kita. Saat anak-anak mengejar kupu-kupu, dia belajar menguatkan langkah-langkahnya, menguatkan otot-otot kecilnya, otot-otot kasarnya. Kemudian seperti Bu Maya katakan tadi, kemudian dia belajar untuk fokus, kata Bu Ami, fokus belajar strategi bagaimana cara mengejarnya, dengan dia belajar menuki, kemudian mengerem tiba-tiba, berbelok dengan cepat, kemudian dia menjinjit, tiba-tiba dia melompat untuk menentukan target dan sasaran, dia sedang belajar navigasi. Luar biasa, hebat ibu-ibu semuanya. Pembelajaran berbasis proyek. Kenapa sih anak-anak diberikan pembelajaran berbasis proyek? Ini karena anak-anak, ini karena waktu sudah mepet ya, saya percepat. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk aktif dalam pembelajaran itu dengan mengamati, kemudian menalar, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, membandingkan pengetahuan yang dia dapat sebelumnya dengan pengetahuan yang baru, kemudian menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Jadi ini pembelajaran berbasis proyek ini akan mengembangkan kemampuan bernalar kritis pada anak, dan anak akan senang belajar. Anak-anak akan menjadi lifelong learners. Anak akan belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya relevan. Relevan ini sesuai dengan kebutuhan esensial anak, holistik integratif. Jadi kebutuhan esensial anak ini ada pendidikan karakter, kemudian kesehatan dan perawatan, perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan. Jadi ini kebutuhan esensial yang harus kita penuhi dari anak-anak kita. Mereka harus stop dari bullying, harus stop dari kekerasan fisik maupun psikis, kemudian mereka harus sejahtera dalam hal, kemudian mereka harus dilindungi ya, dilindungi hak-haknya. Kemudian sekarang ini banyak sekali kasus-kasus pelecehan dan sebagainya. Kemudian kesehatan, gizi yang seimbang, pemenuhan gizi yang seimbang, sehingga angka stunting di Indonesia ini bisa ditekan. Dan pendidikan karakter, tentunya pendidikan karakter itu adalah model atau fondasi, landasan dari fase fondasi. Urgensi pendidikan karakter ibarat mereka berada pada fase yang kritis, sehingga pada fase ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan pola asuh yang positif kepada anak-anak kita, terutama pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian kontekstual, anak-anak belajar dari lingkungannya. Jadi dalam merancang pembelajaran, usahakan anak-anak ini belajar dari lingkungan yang paling dekat dari kehidupannya. Nah, seperti itu ya. Kemudian memanfaatkan kekuatan budaya lokal. Mereka harus mengenal di mana mereka tinggal, di mana mereka hidup ya bersama masyarakat yang memiliki kekhasan ya tersendiri, memiliki bahasa yang berbeda, kemudian seni, budaya, dan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Kemudian karakteristik setiap individu. Mereka semua unik, mereka semua adalah juara, mereka terlahir dengan banyak potensi baik. Rasulullah bersabda bahwa anak-anak terlahir dalam fitrah, secara fitrah
orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Sehingga tugas kita sebagai orang tua dan guru sangat besar di sini. Nah, gitu ya. Kemudian gaya belajarnya, bakat, minat, kepribadiannya. Jadi harus kita benar-benar kenal. Ibaratkan kita akan masuk ke dalam ruangan, kita harus membuka pintu dengan kunci yang sama. Tidak mungkin pintu bisa terbuka jika kunci yang kita pakai itu berbeda. Seperti itulah kita ketika kita tidak memahami setiap karakteristik setiap individu. Kemudian pendidikan karakter, nah, semua dari rangkaian Merdeka Belajar ini adalah harus mencerminkan tujuan goal settingnya adalah pendidikan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Nah, bagaimana peran guru di sini? Kita kembali lagi kepada Bapak Pendidikan kita. Semboyan Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Di depan menjadi tauladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Guru hanya menjadi fasilitator, motivator, dan katalisator bagi peserta didik. Every child is stars. Setiap anak terlahir sebagai juara, dirancang unik sebagai juara untuk diterbitkan sebagai juara. Setiap anak memiliki jalan hidup masing-masing. Tugas kita hanyalah memberikan fasilitas, memberikan dukungan, motivasi, dan jeli dalam melihat potensi-potensi dan bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga mereka menjadi ahli, menjadi profesi yang ahli di bidangnya, dan mereka akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Every child online. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Ayah Ibu-ibu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang saya berikan pada sore hari ini. Sudah cukup luar biasa. Memberikan Monggo Ibu, pencerahan. Bu Maya mungkin mau tanya? Sudah Bu. Sudah jelas ya? Nanti Ya, kita akan sangat jelas Bu. Bu Ain. Sudah luar biasa, sangat memberikan pencerahan buat kita, ilmu-ilmunya banyak, memberikan inspirasi buat kita bahwa anak-anak itu berbeda, anak-anak itu unik, anak-anak itu tidak sama dengan satu dengan lainnya. Terima kasih. Iya, luar biasa Bu Ain, Bu Ami. Ya, tadi saya terkesan dengan itu tadi. Setiap kita mau masuk ruangan, itu pasti kita mempunyai kunci tersendiri. Kalau beda kuncinya, kita tidak akan masuk. Itu yang plus buat Rina. Iya, luar biasa. Terima kasih atensi dan perhatiannya hari ini. Sesi diskusi saya tutup dengan pembacaan doa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada bunda-bunda hari ini yang telah memberikan apresiasi atas presentasi saya hari ini, pendidikan yang memerdekakan. Saya berharap kita yang terpilih ini sebagai kepala sekolah penggerak nantinya bisa mensukseskan Merdeka Belajar, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Maya. Selamat sore Bu. Terima Terima kasih.